أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فتح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذي أتى ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, duyupur rahman sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada ungkapan yang paling utama dan pertama tentunya kita menghaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Atas begitu banyak karunia nikmat yang telah kita terima, kadang kita tidak sadar atau menyadarinya. Karena bila kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah, wa nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan bisa nikmat karunia nikmat yang Allah begitu banyak telah kita terima. Di antara nikmat yang paling besar yakni nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat pulungan waktu, nikmat keikhlasan dalam beribadah. Karena notabene banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini oleh waktu dan tempat tersekat, yang niat hatinya ingin menuju rumah Allah untuk melaksanakan panggilan Allah, tapi karena sedang diuji dengan musibah, dengan wabah, beliau teman-teman kita, saudara-saudara kita notabene tidak bisa hadir seperti kita saat ini yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga di antara saudara-saudara kita yang kehilangan rumah ibadahnya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan pakaian untuk beribadah kepada Allah, sehingga saat ini beliau sedang kesulitan. Maka bersyukurlah kita, wajib bersyukur kita atas karunia nikmat yang begitu besar yang kita terima di sini. Fi amanillah, subhanallah. Notabene banyak juga di antara saudara kita yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Niat hati dari hati yang paling dalam ingin menuju rumahnya Allah dalam rangka melaksanakan kewajibannya menunaikan sholat Jumat, tapi apa daya, beliau sedang diuji oleh Allah dengan sakit sehingga tidak bisa hadir di sini bersama kita. Kita doakan mereka semua sabar, tawakal, dan Allah segera mengangkat segala musibahnya. Kita wajib bersyukur pada Allah karena notabene banyak di antara kita yang mengaku Islam hanya KTP-nya saja, mereka sibuk lalu lalang dengan urusan dunia. Begitu meninggal panggilan Allah melalui wasilah muazzinnya, mereka cuek saja. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada Allah, bersyukur paling dalam karena Allah telah memberikan kesadaran pada kita untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga salat masalamnya, semoga kita berdoa pada Allah senantiasa Allah curah limpahan kepada hariban orang yang paling notabene tinggi derajat kedekatannya di sisi Allah. Orang yang 1432 tahun silam telah merindukan kita. Ana mustaqotun ikhwani. Dan bila kita sholat tanpa bersolat kepadanya, notabene tertolaklah ibadah kita. Siapakah beliau orang yang paling mulia, paling paripurna di sisi Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat salamannya juga Allah limpah curahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang dimuliakan, para tabi'in tabi'in, para alim ulama wal amilin, para pengikutnya, para solihin, fa insyaallah di dalamnya termasuk kita, wa dzurriyyati kita ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal ya mujibas sairin. Hadirin selaku khatib yang doib di hadapan Allah dan hadirin sekalian, senantiasa mengajak, marilah senantiasa kita niat ikhlas
memohon kekuatan pada Allah untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yakni dengan jalan imtisalul awamirillah wajtinabu nawahilah. Kita berusaha sekuat tenaga memohon kekuatan pada Allah untuk menjauhkan segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Karena sungguh hakul yakin, tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi kita bila bertakwa kepada Allah. Sebaliknya tidak ada kerugian yang lebih besar bila kita bermaksiat kepada Allah. Begitu juga tidak ada kemuliaan yang lebih mulia bila kita bertakwa kepada Allah, bila kita memperoleh ridho Allah. Sebaliknya tidak ada kehinaan yang lebih hina bila kita bermaksiat atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, duyupuram rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini khatib menyampaikan, marilah kita sama-sama muhasabah, mawas diri, mengaca diri, introspeksi diri. Kenapa akhir-akhir ini banyak musibah, bencana, gempa bumi melanda kita semua. Bahkan wabah saat ini belum juga Allah angkat. Moga pada kesempatan kali ini khatib mengajak, marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka materi pada kali ini khatib mengajak, marilah kita bersama-sama muhasabah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan banyak kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun pada Allah, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, segala bencana wabah ini Allah angkat sehingga kita kembali negeri kita Indonesia dan dunia pada umumnya fi amanillah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kita ini hanyalah hamba-hamba Allah. Tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah akan menanyakan tentang amalan-amalan kita. Apakah persiapan kita untuk menghadapi persoalan yang agung ini? Apakah persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Saudara, urusan yang kecil saja selalu kita persiapkan. Urusan dunia yang kecil ini saja selalu kita persiapkan. Urusan akhirat yang selama-lamanya justru tidak kita persiapkan. Urusan-urusan dengan manusia saja selalu kita pentingkan. Urusan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang memegang kalbu kita semua ini, yang memegang jiwa kita semua ini, yang menciptakan seluruh manusia, kita kadang-kadang tidak mementingkan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum umur kita habis, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosa kita yang telah lewat, keteledoran-keteledoran kita yang telah lewat, dan niat menghabiskan sisa-sisa umur kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak ada jalan keselamatan di dunia dan akhirat kecuali dengan hanya satu saja jalan, yaitu kita penuhi hati kita ini dengan takut kepada Allah, cinta kepada Allah, malu kepada Allah. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi pertemuan besar, persoalan besar, pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla ya Rahman ya Rahim. Lalu kita bertanya, apakah persiapan yang sudah kita siapkan untuk pertemuan yang besar ini? Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan yang sudah kita siapkan untuk kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat? Apa yang kita siapkan untuk mahkamah besar, pengadilan besar yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri, saksinya adalah para malaikat, pengadilan yang dihadiri oleh seluruh manusia, para nabi dan rasul pun hadir pada waktu itu. Seluruh manusia, seluruh jin akan dihadirkan. Tangan kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita sendiri. Kaki kita akan berbicara mengenai keburukan-keburukan kita. Mulut kita akan ditutup sehingga kita tidak bisa berbohong pada waktu itu. Kita bayangkan hadirin, pada waktu itu apakah ada manfaatnya dunia ini? Apakah ada manfaatnya harta benda kita ini? Apakah ada manfaatnya kedudukan kita, jabatan kita? Apakah ada manfaatnya lagi sawah ladang kita? Hadirin, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalamnya surat As-Syu'ara ayat 88-89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati qalbin salim, dengan hati yang bersih.
Anak-anak pada waktu itu tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya. Yang selamat pada waktu itu hanyalah orang-orang yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang salim, hati yang dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin di Purwaman sidang zaman Jumat dulu Purwaman rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita memperbarui taubat kita kepada Allah selagi kesempatan taubat itu masih ada. Setiap hari teman-teman kita diberangkatkan ke akhirat. Sebagian ada yang sempat bertobat, ada sebagian lain tidak sempat bertobat. Alangkah beruntungnya orang-orang yang sebelum mati telah bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, dan alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang sebelum mati belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita bertobat, menangis karena Allah, maka tetesan-tetesan air mata kita ini akan mematikan panasnya api jahanam. Tetapi hadirin, kalau kita sekarang tidak mau menangis, kalau kita sekarang tidak mau bertobat, maka kita akan menangis di akhirat jutaan tahun, dan tangisan kita tidak ada manfaatnya lagi. Seseorang telah menangis di padang mahsyar, berteriak-teriak habis-habisan, maka para malaikat mengatakan, alangkah hebatnya, alangkah baiknya tangisanmu itu, seumpama tangisanmu sewaktu di dunia. Tetapi tangisan ini di akhirat sudah tidak ada nilai lagi. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni di antaranya dengan jalan sebagaimana kita diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man la yazim al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin, rezeki itu bukan hanya harta benda. Rezeki adalah semua kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dengan kita banyak bertobat, banyak beristighfar, mendawamkan istighfar, maka akan datang kebaikan-kebaikan yang tidak kita sangka-sangka. Sebaliknya, kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang kesusahan-kesusahan yang tidak kita sangka-sangka. Keluarga yang disangka akan mendatangkan kebahagiaan justru mendatangkan kesusahan. Harta benda yang kita sangka akan mendatangkan kebahagiaan justru mendatangkan kesusahan. Jabatan yang kita sangka akan mendatangkan kebahagiaan justru secara mengejutkan mendatangkan kesusahan. Ini apabila seseorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin, apabila kita atau seseorang bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tempat-tempat yang disangka akan mendatangkan kesusahan, sebaliknya justru mendatangkan kegembiraan dan kesenangan di dunia ini dan di akhirat yang selama-lamanya. Maka hadirin, pada hari Jumat ini adalah hari bertobat kita kepada Allah, hari memperbarui semangat kita untuk membangun akhirat kita, hari memperbarui semangat untuk persiapan persoalan yang agung, pertemuan yang agung, yakni menemui Tuhan kita Allah Azza wa Jalla ya Rahman ya Rahim. Semoga dengan bertobat, sebenar-benar tobat, segala musibah, bencana dan wabah ini Allah segera angkat dari dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat 7 rahimakumullah. Mengakhiri khutbah yang kedua ini, perkenankan khotib menyampaikan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas radhiyallahu an. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجعتني وغفرت لك على ما كان منك على ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنا السماع ثم استغفرتني وغفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو عوتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بكرابها مغفرة لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبدم لتاب الله عليكم يا بني آدم apabila engkau mengajukan permohonan dan mengharap kepadaku, ku ampuni segala yang ada padamu tanpa ku pedulikan lagi. Wahai Bani Adam, sekalipun dosamu bertumpuk-tumpuk hingga setinggi langit, tapi kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya ku ampuni dosamu dan aku sudah tidak peduli lagi. Wahai Bani Adam, sekalinya engkau datang dengan dosa setimbang bumi, kemudian engkau menemui aku atau mati dalam keadaan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan karuniakan kepadamu setimbang dosa itu. Hadis riwayat Tirmidzi yang bersumber dari Anas. Sekiranya kalian melakukan kesalahan sampai memenuhi langit, kemudian kalian bertobat, pasti Allah mengampuni kalian. Hadis qudsi riwayat Imam Ibnu Majah bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadirin rahimakumullah, marilah kita akhiri khutbah kali ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang ditimpa musibah bencana apapun itu, Allah berikan kesabaran, senantiasa megang teguh keimanannya sampai akhir hayat. Kemudian saudara-saudara kita juga yang sedang diuji sakit, Allah segera angkat sakitnya. Wabah ini semoga Allah segera angkat. Dengan banyak-banyaknya dawamnya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala azwaji sayyidina Muhammadin wa ala duriyati sayyidina Muhammadin wa ala abda'i sayyidina Muhammadin wardallahumma khulafa'il arba'ati Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa asairil ashabi Rasulillahi ajmain warhamna ma'ahum bi afika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصرنا وسلمنا إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل الزمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفقر والمنكر والسيوف المختلفة والسجائد والمهان ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ويذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر